Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 IPA 1. Nama saya Nur Zahra Anzani. Nama saya Nur Asifah Putri. Kami akan menjelaskan film Annelida. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian film Annelida. Annelida adalah film luas yang terdiri dari cacing bersegmen dengan sekitar 15.000 spesies modern. Antara lain cacing tanah, pacet, dan lintah. Film ini ditemukan di sebagian besar lingkungan seperti air tawar, daratan, dan di laut. Banyak anggotanya mulai dari bawah 1 mm sampai 3 meter. Dan di sini ada juga nama lain dari film Annelida. Annelida dari bahasa Latin Annelius, cincin kecil, adalah film luas yang terdiri dari cacing bersegmen. Cacing ini telah mempunyai rongga atau selom sehingga disebut hewan triploblastik atau selomata. Tubuh cacing ini dilapisi kutikala. Annelida bersifat melakukan reproduksi secara aseksual dan seksual. Walaupun Annelida bersifat hermafrodit, saat melangsungkan fertilasi tetap diperlukan 2 individu cacing. Alat kopulasi hewan ini disebut klitelum. Annelida bisa dibagi menjadi 3, yaitu Polychaeta, Oigochaeta, dan Hirodinia. Di sini adapun ciri-ciri Annelida. Selain karakteristik tubuh berbentuk lingkaran, garis-garis memiliki karakteristik lain. Dibahas di bawah ini. 1. Annelida memiliki bentuk tubuh simetris, bilateral, dan seloma tripoblastik yang memiliki 3 lapisan embrionik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm, dan rongga tubuh yang sempurna. 2. Ini memiliki segmen pada tubuh dan setiap segmen dipisahkan oleh sekat dan metamerik atau memiliki segmen yang sama, baik organ internal maupun eksternal. Adanya 3. Adanya seta atau duri halus di sekitar tubuh. 4. Habitat di darat, di laut, dan di air tawar. 5. Memiliki sistem tangga tali. 6. Sistem peredaran darah ditutup. 7. Peralatan pernapasan dalam bentuk kulit. 8. Obat ekstroteris adalah nefridia. 9. Hemafroid atau memiliki 2 alat kelamin pria dan perempuan. Jadi di sini saya akan membahas struktur tubuh Annelida. Annelida memiliki 3 lapisan embrionik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm, dan rongga tubuh sejati atau selenium. Jadi di sini adalah gambar dari struktur tubuh Annelida. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem reproduksi dari Annelida. Sistem reproduksi Annelida adalah hemaprodit. Hemaprodit adalah organisme yang memiliki 2 genitalia dalam satu tubuh, pria dan wanita. Misalnya, untuk beberapa spesies Annelida yang dapat berkembang baik dengan fragmentasi, melalui pembentukan tunas dan kemudian regenerasi. Organ aneloid generatif adalah satu dengan individu hemafrodit dan ada yang terpisah gonokoris. Reproduksi terjadi melalui penyatuan sel sperma dan sel telur yang menggunakan silitelum sebagai organ sanggama dan membentuk kepompong yang fungsinya untuk melindungi sel telur. Selanjutnya, klasifikasi Annelida. Yang pertama, Polychaeta, berasal dari bahasa Yunani poli yang artinya banyak dan chita yang artinya rambut. Polychaeta ini merupakan film Annelida dengan banyak rambut. Ini memiliki bagian tubuh yang terdiri dari kepala, mata, dan sensor palpus. Umumnya hidup di air dengan paropodia sebagai alat pergerakan. Sebagian paropodia sebagai insang karena memiliki pembuluh darah kapiler. Misalnya cacing papolo, cacing wawo, dan cacing laut.
Jadi ini adalah gambar dari Polychaeta atau cacing berambut banyak. Selanjutnya ada Oligacita. Tidak seperti Polychaeta, Oligacita memiliki sedikit rambut, hidup di tanah dan di tempat-tempat lembab, sebagian di air. Tidak ada parapodia, tidak ada kepala kecil, tidak ada sentuhan dan bintik mata. Di lapisan kulit adalah saraf yang menerima rangsangan, hemaprodit melalui pembiakan generatif dan vegetatif melalui generasi. Telur dibungkus kepompong, misalnya cacing tanah, cacing air tawar, dan cacing kayu. Ini adalah gambar dari Oligacita atau cacing berambut sedikit. Yang terakhir ada Hirudinia, tidak mempunyai parapodia dan seta di segmen tubuhnya. Ukuran tubuh beragam mulai dari 1 sampai 30 cm. Tubuhnya pipih dengan ujung anterior dan posterior yang meruncing. Hidup air tawar, darat dan air laut. Memiliki zat antikoagulasi. Ini adalah gambar dari Hirudinia. Selanjutnya ada daur hidup Annelida. Yang pertama, telur peletakan. Cacing tanah mungkin Annelida paling akrab. Sebelum bertelur, dua cacing mengikatkan diri satu sama lain. Sementara setiap melewati paket sperma yang lain setelah kawin, itu luas pelana seperti band pada cacing disebut xylitellum. Mengeluarkan selubung lendir yang mulai bergerak ke arah kepala dari worm. Ketika maju, cacing mengeluarkan sperma dan telur ke dalam sarungnya, yang akhirnya membentuk kepompong telur. Annelida terrestrial bertelur di dalam tanah, sedangkan air Annelida deposit atau melampirkan kokon telur mereka untuk tanaman ataupun pada substrat tanah. Polychaetes laut berubah menjadi tanah reproduksi, disebut epitokes sebelum kawin. Epitokes para Polychaeta laki-laki dan perempuan melepaskan sperma telur ke dalam air. Yang kedua ada tahap larva. Polychaetes laut memiliki tahap larva yang hidup bebas, yang disebut troporhor. Troporhor akhirnya berubah menjadi bentuk dewasa. Yang ketiga ada dewasa habitat yang baru menetes atau bermetamorfosis Annelida, menetap menjadi habitat dewasa. Annelida dewasa sebagian besar hidup dalam tanah. Polychaetes laut hidup di substrat tanah dari habitat perairan mereka. Beberapa Polychaetes laut membuat tabung di lumpur, dan tabung ini agak kaku memberikan perlindungan. Annelida parasit lainnya adalah hidup bebas. Yang keempat ada dewasa ekologi. Annelida paling dewasa menelan tanah, mencerna nutrisi organik, dan mengeluarkan sisa makanan anorganik, partikel pasir, misalnya beberapa spesies seperti parasit seperti lintah, bagaimanapun memaksakan organisme lain. Beberapa spesies bahkan memangsa invertebrata lainnya. Selanjutnya ada peranan Annelida dalam kehidupan sehari-hari. Annelida dapat berperan menguntungkan, merugikan bagi kehidupan. Berikut merupakan contoh peranan Annelida yang menguntungkan. 1. Dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan. 2. Dapat digunakan sebagai pakan ternak dan ikan. 3. Dapat digunakan sebagai pupuk. 4. Dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan mendaur ulang sampah sebagai tempat berkembang biak cacing tanah. 5. Dapat digunakan sebagai bioindikator pencemaran air. 6. Dapat digunakan sebagai media pengobatan tradisional seperti pada serbuk hasil ekstraksi cacing tanah yang diyakini dapat menyembuhkan penyakit tipes. 7. Hirudinia dapat digunakan untuk terapi pada manusia dengan cara menyedot darah kotor pada bagian tubuh tertentu. 8. Dapat digunakan sebagai bahan dasar kosmetik. Selanjutnya, peranan Annelida yang merugikan. 1. Menyebabkan penyakit anemia atau kekurangan sel darah merah. 2. Menyebabkan penyakit cacing hati, cacing pita, cacing tambang, dan cacing kremi pada makhluk hidup lain. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.